Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang salah satu operator yang ada di dalam bahasa pemrograman C, yaitu salah satu jenis operator binary, salah satunya ada yang namanya operator bitwise. Oke, sebelumnya saya akan review dulu konsep dari operator dan operator binary. Selanjutnya nanti saya akan masuk ke operator bitwise. Oke. Konsep dari operator merupakan tanda yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu di dalam bahasa pemrograman. Di dalam bahasa pemrograman apapun pasti ada yang namanya operator. Konsep dari operator dan implementasi dari operator itu sendiri. Dengan operator kita dapat melakukan operasi perhitungan, perbandingan, atau contohnya manipulasi bit, yang salah satunya nanti ada yang namanya operator bitwise yang akan saya bahas hari ini, dan lain-lainnya. Dalam bahasa pemrograman C, dalam hal ini adalah C++, merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak menyediakan operator. Oke, contoh konsep dari operator seperti yang ada di depan ini, ada istilah operan dan operator. Contoh 1 plus 2. Di sini ada dua operan. Yang pertama, angka 1 ini merupakan operan, angka 2 ini merupakan operan. Selanjutnya tanda plus atau tambah di sini disebut dengan operator, yaitu masuk dalam kategori operator aritmatika. Oke, jenis-jenis operator yang ada di dalam bahasa pemrograman C yang bisa kita gunakan ada 4 jenis operator. Yang pertama ada operator assignment atau yang biasa disebut dengan operator penugasan. Yang kedua ada yang namanya operator unary, di mana operator unary di sini hanya melibatkan satu buah operan saja. Yang lumayan banyak biasanya yang nomor 3, yaitu operator binary, minimal ada 2 buah operan yang nantinya akan kita gunakan. Yang ketiga ada yang namanya operator ternary, berarti operannya ada 3 yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, saya fokus ke operator yang nomor 3, yaitu operator binary. Operator binary merupakan operator yang digunakan untuk operasi yang melibatkan 2 buah operan. Jadi minimal ada 2 buah operan. Dalam bahasa pemrograman C, operator binary dikelompokkan lagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada yang namanya operator aritmatika yang sudah saya bahas. Berikut ada studi kasusnya. Selanjutnya ada operator logika, ini pun sudah saya bahas. Yang ketiga ada operator relasional. Terakhir yang akan saya bahas hari ini ada yang namanya operator bitwise. Apa itu operator bitwise? Operator bitwise adalah operasi matematika yang mengoperasikan suatu nilai dalam bilangan biner. Jadi yang nantinya akan dioperasikan adalah bilangan biner nantinya. Operator bitwise akan bekerja dengan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Setelah itu akan melakukan operasi berdasarkan operator bitwise yang digunakan. Ada beberapa jenis operator bitwise yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, berdasarkan operator bitwise yang digunakan dan pada akhirnya nilai tersebut akan diubah menjadi bentuk desimal kembali. Dalam pengelompokannya, operator bitwise merupakan salah satu dari 4 jenis operator binary seperti yang tadi sudah saya bahas. Operator bitwise merupakan salah satu dari jenis operator binary. Yang pertama ada yang namanya operator aritmatika, yang kedua ada operator logika, yang ketiga ada yang namanya operator perbandingan, atau yang biasa disebut dengan relasional, yang keempat ada yang namanya operator bitwise. Oke. Untuk operator bitwise yang nantinya bisa digunakan ada 6 operator yang bisa kita gunakan. Cuman yang paling banyak digunakan biasanya sih ada 3. Yang pertama ada AND, selanjutnya ada operator OR, ada XOR, selanjutnya ada NOT yang biasa disebut dengan negasi akan membalikan nilai. Selanjutnya ada operator, kita nanti akan menuliskan bentuknya seperti ini nih. Menggeser bit ke kiri, selanjutnya ada menggeser bit ke kanan. Kita nanti bisa menggunakan operatornya, nanti kita bisa menggunakan ini. Untuk operator dan atau bitwise AND kita bisa menggunakan simbol ini, simbol dan. Selanjutnya untuk operator OR kita bisa menggunakan bitwise OR atau inklusi, kita bisa menggunakan simbol garis tegak. Selanjutnya bitwise OR eksklusif kita bisa menggunakan simbol ini. Selanjutnya NOT kita bisa menggunakan simbol ini. Saya bahas satu-satu. Yang pertama tentang operator shift left. Operator bitwise shift left adalah operator yang akan menggeser nilai dalam bentuk bilangan biner ke kiri. Oke, ini menggeser nilai dalam bentuk bilangan biner ke kiri. Operator ini akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner.
kemudian menggeser angka dari bilangan biner tersebut ke kiri dan mengubahnya kembali ke bentuk desimal. Contoh, ada bilangan desimal 201, kalau saya konversi ke dalam bilangan biner kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini kalau kita menggunakan 4 oktal atau 4 kelompok bilangan biner atau 4 oktal. Oke, menggeser 1 bit ke kiri, berarti ke sebelah kiri, ke sini nanti. Di bagian kanan disisipkan 0, sebanyak bit yang digeser. Oke, jadi yang tadinya contohnya awalnya contohnya seperti ini, 1,0,0,1,0,1, nanti angka satunya akan digeser ke kiri. Berarti nanti akan jadi 1, selanjutnya 001, selanjutnya 1,0,1,0,0,1,0. Tadinya kan 1,1,0,0,1,001. Jadi nanti akan digeser ke kiri, selanjutnya di bagian kanan nanti akan disisipkan angka 0 di sini. Sehingga dengan pergeseran ini pun nanti akan berpengaruh terhadap nilai desimal yang nantinya akan diperoleh. Awalnya 201, setelah kita menggunakan operator bitwise shift left, otomatis nanti akan digeser ke kiri. Otomatis nilai desimalnya pun akan berubah. Tadinya 201, otomatis akan jadi 402. Kalau kita konversi ke bilangan desimal, ya kurang lebih nanti akan menjadi seperti ini. Kita gunakan untuk perhitungan ini, nanti kita bisa menggunakan konsep yang ada di bilangan biner. 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Oke, contoh implementasinya kalau di bahasa pemrograman C kurang lebih seperti ini. Saya buat variabel dengan variabel X, selanjutnya saya masukkan variabel X. Selanjutnya variabel X-nya contohnya saya masukkan 201. Selanjutnya nilai awalnya ya 201. Selanjutnya X sama dengan X, saya gunakan operator bitwise shift left. Saya menggunakan ini. Selanjutnya saya geser 1. Hasil dari geser 1 bit ke kiri nanti akan muncul seperti ini. Asalnya saya input 201, nilai awalnya 201. Selanjutnya bitnya saya geser ke kiri, otomatis nanti nilainya akan jadi 402. Contoh, kalau saya implementasikan di dalam bahasa pemrograman C, kurang lebih seperti ini. Saya coba compile, tidak ada error. Oke, saya coba compile lagi, execute compile. Selanjutnya saya coba running. Oke. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Input 201, enter. Nilai awalnya 201, selanjutnya setelah bit digeser ke kiri, nanti otomatis akan berubah menjadi 402, sesuai dengan perhitungan yang ada di bilangan biner tersebut. Oke, ini untuk yang operator shift left. Selanjutnya kita lanjut ke operator bitwise shift right. Operator bitwise shift right adalah operator yang akan menggeser nilai dalam bentuk bilangan biner ke kanan. Kalau tadi shift left, sekarang shift right. Nanti dia akan menggeser dalam bentuk bilangan biner, nanti akan digeser ke kanan. Oke, selanjutnya operator ini akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Setelah itu menggeser angka dari bilangan biner tersebut ke kanan dan akan mengubahnya kembali ke bilangan desimal. Oke, contoh seperti angka 201 contohnya. Bilangan desimalnya 201. Kalau saya konversi ke bilangan desimal kan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya geser ke kanan. Saya geser ke kanan, digeser 1 bit ke kanan. Di bagian kanan disisipkan 0. Sebanyak bit yang digeser daripada bagian paling kiri akan hilang. Oke, nanti akan menjadi seperti ini. Oke, awalnya 1100 nanti akan digeser ke kanan jadi 0110. Selanjutnya yang tadinya 1001 akan jadi 0100. Berarti yang satu akan digeser. Otomatis nanti nilainya pun akan berubah menjadi 100. Ini kalau dikonversi ke bilangan biner, ke bilangan desimal nanti akan menjadi seperti ini. Ini kurang lebihnya. Oke, contohnya seperti ini latihannya, hampir sama seperti tadi, cuman operatornya nih, operatornya yang agak beda yang saya gunakan. Saya menggunakan ini nih. Jadi ini akan melakukan pergeseran dari
dari sebelah kanan otomatis. Bit yang sebelah kanan nanti akan digeser. Oke, kalau saya implementasikan menggunakan bahasa pemrograman C kurang lebih seperti ini nih. Saya buat variabel X, selanjutnya saya input variabel X, selanjutnya nilai awalnya otomatis nanti akan muncul. Berikutnya saya menggunakan operator shift right yang ini. Operator shift right yang nantinya akan menggeser 1 bit ke kanan. Oke, contoh saya compile, selanjutnya saya running, saya input contohnya tampilannya kurang lebih seperti ini, 201, enter. Awalnya kan nilai awalnya 201, karena ada 1 bit yang saya geser, otomatis nanti akan mempengaruhi nilai hasilnya atau nilai akhirnya. Oke, ini konsep dari operator shift right. Oke, berikutnya saya lanjut ke operator bit2sn. Operator bit2sn atau kita nanti bisa menggunakan simbol ini adalah operator yang akan membandingkan 2 buah operan dalam bentuk bilangan biner. Oke, operator ini akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner dan membandingkannya dengan operan dari sisi lainnya. Jadi ada minimal ada 2 buah operan yang nantinya akan dibandingkan. Ada operan 1 dan operan 2. Nanti hasilnya apa? Setelah dibandingkan dengan operator bit2sn. Perbandingan akan berlangsung dari bit ke bit, angka ke angka, membandingkan berdasarkan sifat dari n, yaitu untuk menghasilkan nilai true, berarti nilai kedua operan tersebut harus bernilai true atau bernilai 1. Tapi kalau salah satu, apalagi dua-duanya bernilai false, nanti hasilnya pun pasti false. Oke, contoh seperti ini untuk konsep dari operator bit2sn, ada operan 1, operan 2, nanti hasil operasinya seperti ini. Akan menghasilkan nilai true atau 1 jika dua buah operan menghasilkan nilai true. Jika operan 1 dan operan 2-nya true, nanti otomatis hasilnya pun akan true. Tapi kalau salah satu atau dua-duanya bernilai false atau 0, hasilnya pun pasti false. Oke, contoh. Saya akan menjumlahkan 201 dan 101 n gitu. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Karena konsepnya seperti ini nih, kalau saya jabarin 1 dengan 0. Kita bandingkan, ini kan yang pertama, ini yang kedua. 1 dibandingkan dengan 0. Operan 1-nya true, operan 2-nya false. Berarti nilainya false. Operan 1 dan operan 2-nya false, berarti dua-duanya false. Operan 1-nya false, operan 2-nya true, nilainya pasti false. Begitu pula yang ini sama, akan menghasilkan nilai true jika jika dua-duanya bernilai true, nanti akan menghasilkan nilai true. Contoh, operan 1 ini, operan satunya angkanya true atau 1, operan 2-nya 1, nilainya pasti true. Jadi selanjutnya tinggal kita konversi ke bilangan biner gitu. 2 pangkat 6, kalau nggak salah 2 pangkat 6 berarti 64. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari operator bitwise. Contoh, kita implementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman C, kurang lebih seperti ini. Kita jumlahkan contohnya 201 dan 100. Sebelumnya nanti bahasa pemrograman akan melakukan konversi ke bilangan biner, baru selanjutnya nanti dia akan melakukan operasi perbandingan dengan menggunakan konsep dari operator n. Kurang lebih seperti ini. Berarti saya harus buat 3 variabel, ada variabel hasil, variabel X untuk input, variabel Y untuk input. Selanjutnya untuk hasil nanti diperoleh dari perbandingan variabel X dan variabel Y. Oke, contoh. Saya compile, selanjutnya saya run. Nilai pertama 201, nilai keduanya 100. Ini akan dikonversi ke bilangan bit terlebih dahulu, biner terlebih dahulu. Baru nanti akan ditampilkan hasilnya. Hasilnya 64 dengan perhitungan seperti yang tadi. Perhitungan contohnya seperti yang tadi, yang ini perbandingannya kurang lebih seperti ini untuk konsepnya. Jadi operan 1-nya 1 nilainya, operan 2-nya 0, hasilnya pun pasti 0. Operan 1 dan operan 2-nya 0, hasilnya pun pasti 0 dan seterusnya. Yang ketiga, ada yang namanya operator bitwise OR. Kalau operator bitwise OR dia sama, dia akan membandingkan 2 operan dalam bentuk bilangan biner. Operan ini akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, kemudian membandingkannya dengan operan dari sisi lain. Perbandingan akan berlangsung dari bit ke bit, angka-angka, kemudian sifat dari OR adalah yaitu mendapatkan nilai true apabila salah satu atau semua operannya bernilai true. Tapi jika dua-duanya operannya dua buah operannya bernilai false, nanti hasilnya pun pasti false.
Kayak kurang lebih tabel logikanya seperti ini. Kalau kita menggunakan OR, jika salah satu operan atau dua-duanya operan 1 dan operan 2 menghasilkan nilainya true, nanti hasilnya pun pasti true. Tapi kalau dua-duanya operan 1 dan operan 2-nya nilainya 0, pasti hasilnya pun pasti 0. Contoh, implementasinya sama, kita akan membandingkan, akan menjumlahkan dengan menggunakan operator OR untuk 201 dan 100. Nanti sistem akan menerjemahkan terlebih dahulu ke dalam bilangan biner. 201 kalau diterjemahkan ke dalam bilangan biner kurang lebih seperti ini. 1100 1001 100 berarti 01100100. Selanjutnya dijumlahkan 1 OR 0. Berarti hasilnya 1. Ini 0 dengan 0, nilainya pasti 0. Atau false dan false. 0 dan 1 nilainya 1. Selanjutnya 1 dan 0 nilai 1 dan seterusnya. Otomatis hasilnya seperti ini nanti. Tinggal dikonversi lagi ke bilangan desimal. Oke, contoh saya akan implementasikan contohnya menggunakan bahasa pemrograman C. Ini untuk yang operator OR. Saya compile, selanjutnya saya run, masukkan nilai 201, selanjutnya 100, enter. Nanti hasilnya 207 karena saya menggunakan operator OR. Konsepnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi sistem akan aplikasi nanti akan mengubah konversi ke dalam bilangan biner, baru selanjutnya nanti akan dibandingkan gitu dengan menggunakan operator OR. Berikutnya ada yang namanya operator bitwise XOR atau yang biasa disebut dengan exclusive OR, adalah operator yang akan membandingkan dua operan dalam bentuk bilangan biner. Oke, operator ini akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, kemudian membandingkannya dengan operator dari sisi operan di sisi yang lainnya. Oke, perbandingan akan berlangsung dari bit ke bit, angka ke angka. Membandingkannya berdasarkan sifat dari XOR, yaitu untuk mendapatkan nilai true, maka kedua operan harus memiliki nilai yang berbeda. Jika kedua operan memiliki nilai yang sama, maka akan mendapatkan nilai 0. Ini agak sedikit berbeda dengan OR dan AND. Oke, tapi logikanya kurang lebih seperti ini. Jadi seperti konsep tadi, kalau mempunyai nilai yang sama, mendapatkan nilai 1 atau true, maka kedua operan harus memiliki nilai yang berbeda. Oke, kalau pengen dapat nilainya true, operan 1 dan operan 2-nya harus beda. Oke, ini contoh konsepnya. Operan 1 dan operan 2 nilainya sama, berarti hasilnya false. Oke, sama dengan yang ini nih. Operan 1 dan operan 2-nya nilainya sama, hasilnya false. Tapi kalau salah satunya bernilai true, maka hasilnya pasti true. Oke, contoh 201 dan 100. Nanti kalau kita buat eksklusif OR kurang lebih seperti ini. 1 dan 0, kita bandingkan 1 dan 0. 1 dan 0 nilainya 1. Seperti ini tabel ini. 0 dan 0, ya pasti nilainya 0. Atau 1 dengan 1, nilainya 0. Ya seperti ini. Oke, contoh saya akan implementasikan contohnya menggunakan bahasa pemrograman C. Oke, ini contohnya saya harus buat 3 variabel, contohnya minimal 3 variabel. Nah, tapi di sini saya buat variabel satu lagi untuk membandingkan 3 buah operan. Jadi operan 1, operan 2, dan operan 3 yang nantinya akan saya bandingkan. Oke, selanjutnya saya compile. Berikutnya saya run. Nilai 1, 201, nilai keduanya 100. Nanti yang pertama nilainya adalah 173. Karena apa? Karena sulit tadi konsepnya. Selanjutnya saya bandingkan tiga-tiganya nih. Nanti hasilnya 100. Ini kurang lebih kalau berbicara konsep dari operator eksklusif OR. Jadi akan menghasilkan nilai true jika salah satu dari operan tersebut bernilai true atau bernilai false gitu. Jika berbeda gitu, antara operan 1 dan operan 2-nya beda. Tapi kalau sama operan 1 dan operan 2-nya nilainya false. Kayak berikutnya yang terakhir ada yang namanya not. Kalau ini kebalikan, operator unary yang akan membalikan nilai di dalam bentuk bilangan biner. Kayak yang tadinya true, nilai operannya false, contohnya nanti akan menjadi true. Atau contohnya 1 nanti akan kalau menggunakan not nanti akan menghasilkan nilai false. Oke. Ini kurang lebih penjelasan dari materi ini, materi tentang bitwise operator, di mana bitwise operator di sini ada 6 bentuk operator yang nantinya bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan operator contohnya shift left, shift right, dan yang lain-lainnya.
Ada shift left, ada shift right, ada and, ada or, ada exclusive or, dan not. Berikut implementasinya kalau menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, demikian penjelasan materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.